Izin memperkenalkan diri, nama Muhammad Aditya Saputra, NPM 2214241067. Saya di sini ingin menjelaskan secara singkat mengenai toharoh. Toharoh adalah membersihkan dan menghilangkan diri dari kotoran, baik berupa zat seperti najis atau muknawi seperti hadas dan dengki. Toharoh memiliki pengertian lain, yaitu mengangkat hadas, yaitu menghilangkan sifat yang melekat pada seseorang yang menghalangkan seseorang itu untuk beribadah, sholat, dan lainnya. Dan juga menghilangkan obat, yaitu najis. Toharoh di sini memiliki dua jenis, yaitu toharoh dari najis yang berkaitan dengan badan, pakaian, dan tempat, dan yang kedua toharoh dari hadas yang berkaitan dengan badan, yaitu bersuci dari hadas kecil dengan berwudu dan bersuci dari hadas besar, yaitu dengan mandi janazah atau dan mandi wajib atau mandi besar. Ada 4 cara untuk melakukan toharoh, yaitu dengan air, dengan debu, dengan kulit yang kering yang telah disemak, dan batu untuk beristijah atau istimaj. Tujuan dalam toharoh yaitu untuk berwudu, untuk mandi, untuk tayamum, dan untuk menghilangkan najis. Dalam toharoh sini kita menggunakan air. Air merupakan alat bersuci yang paling banyak digunakan manusia. Berikut macam-macam air yang diperbolehkan untuk bersuci menurut para ulama. Yang pertama ada tuhur atau mutlak, yaitu air asli dari penciptanya, baik berasal langsung dari langit atau yang keluar dari bumi. Jenis air terbagi menjadi 4 macam, yaitu air yang haram digunakan ialah tidak dapat mengangkat hadas, yang tidak dapat menghilangkan najis. Contohnya air dari hasil penggosok atau mengambil tanpa izin pemiliknya. Yang kedua, air yang hanya dapat mengangkat hadas wanita dan tidak dapat mencucikan hadas laki-laki yang baik, yaitu air sisa dari mandi seorang wanita yang menghilangkan hadas. Yang selanjutnya itu air yang makruh untuk dipakai seiring bahwa air itu jarang untuk digunakan, yaitu air dari sumur yang berada di kuburan. Imam Ahmad sendiri memakruhkannya, atau air yang panas sekali atau dingin sekali yang tercampur dengan najis. Yang selanjutnya yaitu air yang tidak makruh untuk bersuci seperti air laut, sumur, mata air, air sungai, air panas, air yang terkena terik matahari, air yang berubah karena lama mengenang, dan air yang berlumut, biasanya terkena rendaman daun. Najis secara bahasa adalah kotoran, sedangkan secara istilah adalah yang menghalangi kesehatan sholat seperti darah dan air kencing, atau kotoran yang menjadi sebab terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Termasuk hal-hal najis ialah apa yang keluar dari dua lubang manusia berupa tinjau atau urin, air mati. Begitu juga air kencing dan kotoran semua hewan yang dagingnya tidak boleh dimakan. Hukum menghilangkan najis. Menghilangkan najis dari badan, pakaian, dan tempat ibadah adalah wajib.
kecuali najis yang dimaafkan karena sulit dihilangkan atau sulit dihindari. Cara menghilangkan najis, cara mensucikan badan, pakaian, lantai, dan sebagainya yang terkena najis, cukup dengan menghilangkan najis itu dari tempatnya. Pada syariat tidak disyaratkan untuk mencuci berkali-kali, kecuali terkena najis anjing disyaratkan mencuci dengan sebanyak 7 kali, salah satunya dengan menggunakan tanah. Syekh As-Said menetapkan bahwa bila najis telah hilang dengan cara apapun hilangnya, baik dengan air maupun yang lainnya, maka benda itu telah suci. Beberapa najis menurut syariah yaitu yang pertama adalah bangkai. Bangkai adalah binatang yang mati tanpa disembelih dengan menurut ajaran syariah Islam. Hal itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi, karena sesungguhnya semua itu kotor. Surat Al-An'am ayat halaman 145. Yang kedua yaitu daging babi. Babi merupakan hewan yang tumbuhnya secara keseluruhan yang hukumnya najis. Yang ketiga yaitu anjing. Anjing adalah hewan yang dihukumi najis. Sesuatu atau benda yang terjelat oleh air liurnya disebut najis dan harus dicuci sebanyak 7 kali dengan air dan 7 kali dengan tanah. Yang keempat, kotoran dan kencing hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Setiap hewan yang diharamkan dimakan dagingnya menurut syariat Islam seperti keledai, bighal, maka semuanya yang dikeluarkan dari binatang tersebut itu najis, baik itu kotoran maupun kencingnya. Yang kelima yaitu waji. Waji adalah cairan kental yang biasanya keluar setelah seseorang selesai dari buang air kecilnya. Waji ini dihukumi najis yang harus disucikan seperti halnya kencing, tetapi tidak wajib mandi wajib. Maji adalah cairan bening sedikit kental yang keluar dari saluran kencing ketika bercumbu atau ketika nafsu syahwat mulai terangsang. Kadang seseorang tidak sadar merasakan proses keluarnya. Yang ketujuh yaitu hewan jajalah. Jajalah adalah hewan liar yang makan kotoran, baik kotoran unta, sapi, kambing, ayam, angsa, dan lainnya. Sehingga hewan tersebut berubah baunya. Semua yang keluar dari hewan tersebut diharamkan najis. Dagingnya tidak boleh dimakan dan susunya tidak boleh diminum, serta tidak boleh jadikan hewan yang ditumpangi. Yang kedua, mani. Mengenai mani terdapat perbedaan di kalangan ulama, yang mana sebagian dari mereka menganggapnya najis, akan tetapi disunahkan mencuci apabila basah dan cukup dengan menggaruknya apabila kering. Yang kesembilan yaitu urin dan muntah manusia. Menurut kesepakatan para ulama, keduanya adalah najis. Sabda Rasulullah SAW yang artinya bersucilah dari kencing, karena umumnya azab kubur itu didapat dari sebab air urin. Beliau memberikan keringanan pada kencing yang keluar dari kemaluan seseorang bayi laki-laki yang belum memakan makanan lain selain hanya meminum susu dari ibunya. Yang terakhir yaitu khamer.
Menurut Jurhul Ulama, khamar dihukumi najis. Firman Allah surat Al-Maidah ayat 90 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah, ada termasuk perbuatan seton. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.